Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Timnas Malaysia secara dramatis berhasil menahan imbang Timnas Korea Selatan di matchday 3 Grup E Piala Asia 2023 dengan skor akhir 3-3. Korea Selatan mencoba mendominasi jalannya laga. Mereka banyak menguasai bola. Namun tak lama kemudian Malaysia mencoba melawan balik dan menekan Son Heung-min dan kawan-kawan. Pada menit ke-21, Korea Selatan bisa mencetak gol melalui tandukan Jeong Woo-yeong. Di babak kedua, Korea Selatan kembali mendominasi bola. Tapi malah Malaysia yang bisa mencetak gol pada menit ke-51 melalui Faisal Halim. Pada menit ke-60, Malaysia mendapat hadiah penalti. Peluang ini dimanfaatkan dengan maksimal oleh Arif Aiman dan membalikkan keadaan. Menit ke-82, Lee Kang-in sukses menjebol gawang Malaysia dari tembakan bebasnya yang apik. Bola sempat disentuh kiper dan mengenai mistar gawang tapi tetap masuk. Pada menit 90+3, Korea Selatan mendapat hadiah penalti. Oh Hyun-gyu dilanggar junior Elstal di kotak terlarang. Eksekusi penalti kemudian dilakukan dengan mulus oleh Son Heung-min. Sayangnya Korea Selatan tak bisa mempertahankan skor tersebut. Pada menit 90+16, Malaysia bisa mencetak gol penyeimbang melalui aksi Romel Morales. Timnas Bahrain menang 1-0 atas Yordania pada pertandingan terakhir Grup E Piala Asia 2023 di Stadion Al Janoub. Kemenangan ini meloloskan Bahrain ke babak 16 besar Piala Asia. Yordania yang sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 bermain santai dan tidak menyerang dengan agresif. Pasalnya, juara dari Grup E nanti akan melawan Jepang di babak 16 besar. Gol yang ditunggu-tunggu Bahrain tercipta pada menit ke-34 lewat serangan balik. Kemudian, Thailand menahan imbang Arab Saudi tanpa gol pada laga pemungkas Grup F Piala Asia 2023 di Education City Stadium. Tim asuhan Roberto Mancini sudah mendapatkan hadiah penalti dari wasit saat laga baru berjalan 8 menit. Namun, tendangan penalti Abdullah Radif bisa digagalkan oleh kiper Thailand. Peluang kembali didapat Arab Saudi pada menit ke-19. Kali ini, Kapten tim Salem Al-Dawsari melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang masih bisa diamankan Saranon. Arab Saudi masih terus penasaran untuk bisa membobol gawang Thailand. Sejumlah peluang didapat Arab Saudi tetapi tak juga mampu membobol gawang Thailand. Nah, ini dia yang mantap Soccer Mania. Laga Kyrgyzstan versus Oman di Grup F Piala Asia 2023 berakhir imbang 1-1. Hasil itu turut membantu Indonesia lolos ke babak 16 besar. Kyrgyzstan dan Oman harus menang untuk memastikan kelolosannya, sementara Indonesia harus berharap keduanya imbang. Dan hasilnya memihak tim Garuda. Gol Oman lewat Muhsen Al-Ghassani di menit ke-8 dibalas Joel Kojo pada menit ke-80. Tak ada gol tambahan tercipta sampai bubar. Hasil itu membuat Indonesia lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik usai mengoleksi 3 poin di klasemen tim peringkat 3. Sementara Kyrgyzstan dan Oman harus angkat koper. Ketika wasit Ahmad Al-Ali meniup peluit panjang tanda laga selesai, sontak Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan merayakannya dengan penuh sukacita. Bertempat di kamar pelatih Shin Tae-yong, para pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Elkan Bagot, dan Shane Patinama langsung bersorak-sorai. Setelahnya, mereka mengerubungi Shin Tae-yong di tempat tidur. Para pemain melompat kegirangan di atas kasur. Dengan lolosnya ke babak 16 besar, Indonesia berhasil mencatatkan sejarah di Piala Asia 2023. Tim Merah Putih untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia sejak pertama kali mentas di ajang ini tahun 1996. Selanjutnya, Indonesia akan bertemu Australia pada babak 16 besar Minggu 28 Januari mendatang. Laga ini tentu sangat berat, pasalnya Australia lolos sebagai juara Grup B. Australia pun menempati ranking FIFA di posisi ke-25. Jadwal babak 16 besar Piala Asia 2023. Atletico Madrid sukses melaju ke babak semifinal Copa del Rey 2023-2024 usai menumbangkan Sevilla dengan skor 1-0 dalam laga perempat final di Metropolitano.
Tuan rumah pun memperoleh peluang emas untuk memimpin lewat eksekusi penalti Antoine Griezmann di menit ke-26. Sayang, Griezmann terpleset sesaat sebelum menendang bola. Memasuki babak kedua, Diego Simeone memasukkan Angel Correa dan Memphis Depay. Keputusan ini terbukti jitu. Menit ke-79, Correa memberi assist yang dituntaskan Depay menjadi gol. Atletico pun menang dengan skor 1-0 dan berhak lolos ke semifinal. Bournemouth sukses menghabisi Swansea dengan skor telak 5-0 pada putaran kelima Piala FA yang digelar di Vitality Stadium. Menit ke-7, Bournemouth sudah unggul melalui gol dari Lloyd Kelly, kemudian hanya berselang 3 menit mereka menggandakan keunggulan melalui Alex Scott. Di menit ke-14, Bournemouth semakin menjauh berkat gol ketiga mereka via Luis Sinisterra. Di menit ke-35, gol keempat Bournemouth tercipta melalui David Brooks. Dan menutup babak pertama mereka mencetak gol lagi melalui Dominic Solanke di menit ke-44. Spekulasi masa depan Claudio Echeverri resmi berakhir. Bintang timnas Argentina U17 itu resmi berlabuh di Manchester City. 2 bulan terakhir, Echeverri memang lagi naik daun. Ia menarik perhatian banyak pemandu bakat berkat penampilan ciamiknya di Piala Dunia U17 2023. Disebut-sebut jadi titisan Lionel Messi, banyak klub-klub top Eropa berminat pada jasanya. Sang gelandang serang mendapatkan kontrak jangka panjang di Etihad Stadium. Ia dikonfirmasi akan membela Manchester Biru itu hingga tahun 2028 mendatang. Dalam rilis resmi mereka, City juga mengonfirmasi bahwa Echeverri tidak langsung bergabung dengan mereka. Sang pemuda akan dipinjamkan lagi ke River Plate, di mana ia akan membela klub masa kecilnya itu selama tahun 2024 ini. Dan dirinya dijadwalkan baru pindah ke Etihad Stadium di Januari 2025 mendatang. Paris Saint-Germain resmi mengumumkan penandatanganan kontrak gelandang muda berbakat asal Brazil, Gabriel Moscardo, yang sebelumnya bermain untuk Corinthians. Sang pemain dijuluki Declan Rice dari Brazil. Moscardo telah menandatangani kontrak dengan PSG hingga tahun 2028, menunjukkan kepercayaan klub pada potensi masa depannya. Meskipun begitu, ia langsung dipinjamkan kembali ke Corinthians hingga akhir musim, memberinya kesempatan untuk terus berkembang sebelum bergabung sepenuhnya dengan tim utama PSG. Inter Miami resmi memperkenalkan jersey baru untuk digunakan pada musim 2024 Liga Amerika Serikat. Jersey terbaru Inter Miami dominasi warna hitam yang dipadukan dengan sentuhan warna pink yang elegan dan mengenakan ikon Royal Caribbean International menggantikan perusahaan investasi kripto XBTO sebagai sponsor utama klub. Acara peluncuran jersey baru Inter Miami begitu mewah. Digelar di Royal Caribbean International, kapal pesiar terpanjang di dunia. Setelah merayakan ulang tahun ke-5 kemitraan mereka, Paris Saint-Germain dan Jordan Brand hari ini meluncurkan jersey terakhir musim 2023-2024. Untuk kampanye keempat ini, pemain wanita Paris Saint-Germain melakukan perjalanan ke Museum Nasional Qatar di Doha untuk pemotretan eksklusif dan unik. Jersey keempat serta koleksi lainnya sudah tersedia di store.psg.fr dan di seluruh jaringan toko PSG dan Nike di seluruh dunia. Koleksi lengkapnya akan tersedia mulai 29 Januari 2024. Chili resmi mengumumkan bahwa pelatih Argentina, Ricardo Gareza, akan memimpin tim nasional mereka menuju Piala Dunia 2026. Pengumuman ini datang dalam sebuah video yang menampilkan Stadion Nasional Santiago yang memudar hingga membentuk gambar wajah harimau yang sesuai dengan julukan Gareza, yaitu Tiger. Chili saat ini menempati peringkat ke-8 dalam klasemen zona Amerika Selatan dengan 5 poin dari 6 pertandingan. Kemenangan Bayern Munich atas Union Berlin dengan skor 1-0 di Allianz Arena diselimuti oleh kontroversi. Pada laga itu, winger andalan Bayern Leroy Sané berantem dengan pelatih Union, Nenad Bjelica. Winger internasional Jerman itu coba meminta bola yang dipegang oleh Nenad Bjelica, namun sang pelatih justru tidak memberikan bola tersebut. Aksi itu membuat Sané sempat beradu argumen dengan Bjelica sebelum kemudian pelatih Union Berlin tersebut terselut emosi dan menampar wajahnya. Situasi itu pun membuat kedua kubu sempat bersitegang di lapangan. Wasit yang mengetahui hal tersebut langsung melerai kejadian itu dan memberikan hukuman kartu merah kepada Bjelica.
Ada rumor baru seputar perburuan striker Chelsea. The Blues kini dilaporkan fokus untuk mengejar John Duran dari Aston Villa. Striker berusia 20 tahun itu saat ini menjadi pelapis Oli Watkins di Aston Villa. Performanya tergolong cukup apik di mana ia sudah mengemas 4 gol dan 1 assist. Chelsea dikabarkan saat ini sedang mendiskusikan di internal mereka apakah mereka akan merekrut sang pemain atau tidak. Keputusan Chelsea untuk merekrut Duran akan dipengaruhi satu aspek. Mereka hanya akan mengejar sang striker bila mana Armando Broja jadi pergi di musim dingin ini. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!